Ya, Anda kembali di segmen BUMN Performance Report 2023 dan juga masih bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama Permodalan Nasional Madani, Arif Mulyadi. Kita lanjutkan kembali dialognya Pak Arif. Pak Arif, di segmen sebelumnya kita membahas terkait hapus kredit macet bagi UMKM yang tentunya bermasalah. Nah, kalau kami cermati, secara syarat kredit ini lembaga keuangan non-bank BUMN juga termasuk di dalam aturan tersebut. Bagaimana pendapat Anda, Pak Arif? Ya ini bisa jadi anugerah, bisa jadi ya menambah motivasi lah para lembaga PUJK baik perbankan maupun non bank yang akan memberikan pembiayaan gitu. Dan ya sepanjang sudah diperhitungkan secara baik siapa yang bisa dihapus tagih, siapa yang tidak diberikan hak itu, hapus tagih itu buat lembaga keuangan menjadi semakin lebih fleksibel untuk menyalurkan pembiayaan. Namun yang perlu diperhatikan pelaksanaan dari Perpres itu juga harus disesuaikan di regulasi sektoralnya gitu. Kalau kami PNM ini kebetulan dari OJK sendiri diberikan regulasi khusus untuk kami. Jadi kalau POJK itu per sektor, di kami ada POJK, jadi namanya POJK Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani. Jadi khusus. Jadi kalau yang lain POJK Lembaga Pembiayaan, POJK apa? Nah ini POJK Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani. Yaitu POJK nomor 16 tahun 2019. Memang belum terlalu lama. Kami akan coba lihat apa implikasi dan hal-hal yang perlu kami perhatikan dari regulasi kami tersebut terkait dengan Perpres itu. Oke, dikaji lagi begitu ya Pak Arif ya, terkait Perpres yang tentunya juga sudah dikeluarkan. Anda kita juga melihat begitu Pak Arif terkait tingkat suku bunga kita yang mana juga sudah ditahan berulang kali atau beberapa kali di level 5,75%. Sebetulnya refleksinya terhadap lembaga keuangan non-bank seperti apa secara kinerja? Kalau buat kami, karena kami sumber dana kami ini PNM ini mungkin agak khusus juga. Tugas kami selain tadi memberi kesempatan masyarakat juga mendistribusi modal. Kami cari modal dari pasar modal, dari investor, kemudian dari perbankan kami distribusikan tadi yang per hari ini di 6.018 kecamatan. Ya buat kami sangat beruntung karena cost of money kami masih terjaga. Dan kami hargai pasti ada pertimbangan khusus untuk pengambil kebijakan, pemangku kebijakan untuk fiskal dan moneter ini. Kenapa suku bunga tidak dinaikkan sementara global sudah naik gitu. Yang jelas inflasi di kita kan terjaga. Betul. Inflasi terjaga, aktivitas segmen utama kami yang di ultramikro pun relatif lebih terjaga. Oke, relatif lebih terjaga begitu ya. Nah ini dengan menyalurkan mendistribusi pembiayaan begitu ya di PNM ini, kiranya juga Anda mengamati secara pendanaan bagaimana target pendanaan atau strategi pendanaan yang dimiliki oleh PNM. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan sumber dana kami saat ini adalah ada sekitar 9-10% dukungan dari pemerintah, pinjaman pemerintah lewat pusat investasi pemerintah di bawahnya Kementerian Keuangan. Jadi sebuah BLU di bawah Kementerian Keuangan. Sisanya ada hampir 40% dari pasar modal lewat bond, MTN yang kami terbitkan. Sisanya lagi dari perbankan. So far sampai akhir tahun insya Allah masih aman Mas Bram. Karena masih banyak LCU dari bank, komitmen dari bank, dan ada PUB yang bisa kami isu sewaktu-waktu. Oke, sampai akhir tahun 2023 ini masih aman. Masih. Nah pertanyaannya adalah di tahun 2024 nanti apakah membutuhkan dukungan permodalan? Oh pasti tetap. Karena ya tadi dengan semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan, kami juga harus menambah pendanaan baik dari pasar modal maupun dari perbankan.
Oke, baik. Pak Arief, ini melihat juga begitu ya terkait gap literasi dan juga inklusi keuangan yang tentunya masih cukup besar di Betul. angka 35,42 pada akhir tahun 2022. Sebetulnya untuk berkontribusi terhadap inklusi dan juga literasi keuangan, seberapa besar upaya dari PNM untuk menangani hal ini? 14,8 juta. Sebetulnya ada sejak 7 tahun yang lalu, 7,5 tahun yang lalu kami gulirkan pembiayaan grup lending lewat yang kami beri nama PNM Mekar ini, hampir 19 juta yang sudah kami biayai. Ini adalah salah satu bentuk literasi, dukungan kami kepada literasi dan inklusi keuangan. Kalau literasi kan informasinya, edukasinya. Inklusi bagaimana mereka terlibat dengan lembaga keuangan. Dengan posisi kami sebagai lembaga keuangan, ada transaksi keuangan yang berlangsung. Berarti kontribusi kami sebesar itu. Minimal per hari ini 14,8 juta yang aktif. Ditambah setelah bergabungnya kami dengan holding Ultramikro, kami upayakan peningkatan inklusi keuangan buat para nasabah kami ini. Per hari ini hampir baru 1,5 tahun ini, dari 13 September 2021 kami bergabung, paling sedikit ada 8,5 juta nasabah kami yang baru membuka rekening bank di BRI. Simpedes Umi. Gitu. Oke, baik. Pak Arief, ini melihat juga terkait demand dari pembiayaan yang tentunya PNM temui di lapangan. Karena kalau kami amati sejak pandemi di tahun 2020 ini bisnis UMKM sangat menjamur sekali di masyarakat. Sebenarnya Anda melihatnya di tahun 2022 kemarin atau di tahun 2023 ini, adakah kemerosotan demand di lapangan? Di kami sendiri, di 2020 di tengah berat-beratnya pandemi, justru kami tumbuh dari jumlah nasabah aktif kami di Desember 2019 masih 6 juta. Di Desember 2020 menjadi 7,8 juta. Penyaluran pembiayaan di setahun di 2019 20 triliun. Khusus untuk yang Mekar ini, meningkat di 2020 menjadi 24 triliun. 2021 meningkat menjadi 44 triliun. 2022 kemarin terakhir meningkat menjadi 62 triliun khusus Mekar. Per hari ini sudah 44 triliun. Jadi saya tidak bisa mengomentari di segmen lain. Tapi di segmen ultramikro rupanya demand-nya masih tinggi. Dan ini kalau boleh kami simpulkan, masih banyak masyarakat kita, masih banyak saudara-saudara kita yang belum dapat kesempatan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal semacam kami. Gitu. Oke, baik. Jadi demand-nya justru bertumbuh terus begitu ya Di segmen kami, nggak tahu kalau yang lain ya. Oke, baik. Dan ini juga diharapkan juga terus bertumbuh begitu ya di tahun depan dan juga tahun-tahun berikutnya, Pak Arief. Terima kasih Pak Arief, Direktur Utama Permodalan Nasional Madani, Arief Mulyadi telah berdiskusi bersama kami di siang hari ini. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda, Pak Arief. Salam sehat semua.